Ibu izin dimulai ya, Bu? Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Oke, karena tadi kita udah istirahat, udah pada makan? Udah. Ada yang masih belum makan? Menil belum. Oke, Menil sama Rida belum makan. Jadi nanti setelah istirahat berikut ini kalian boleh makan. Tapi sekarang kita fokus belajar dulu, oke? Setuju ya? Sepakat ya? Nah, kita akan belajar tentang penyajian data. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada ketua kelasnya, Haikal, pimpin doanya dulu ya. Baik Ibu, bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7B ada yang tidak hadir hari ini? Atau Masuk semua, Bu. dari ketua kelasnya? Untuk semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Berarti pelajaran hari ini bisa kita lanjut ya. Oke, Ibu. Oke, tadi kita sudah tahu nih apa materi yang mau dipelajarin hari ini. Kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3 nih anak-anak. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menyusun data dalam bentuk tabel. Kemudian peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, dan juga lingkaran. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menafsirkan data dari berbagai bentuk penyajian. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu data? Boleh dijawab, angkat tangannya. Paketan. Paketan, bisa paket internet ya Siska ya? Boleh yang lain ada yang punya jawaban? Boleh ambil? Statistika, Bu. Boleh, statistik. Haikal, angka. Ada yang punya jawaban yang lain? Kumpulan informasi. Sekumpulan informasi. Ada lagi? Terakhir yuk, terakhir. Ada lagi yang punya jawaban? Sudah? Sudah cukup? Oke, benar. Tadi apa yang dibilang sama Abil, sama Haikal, Nadia, dan juga Siska, itu benar ya anak-anak. Nah, tapi secara singkatnya dan secara gampangnya, data itu adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan atau diukur, baik itu angka yang berupa numerik maupun deskripsi yang berupa kualitatif. Nah, kita lihat ya, sama-sama di sini sudah tertera bahwa data ukuran sepatu kelas 5 SD kreatif sebagai berikut. Di sini banyak banget angkanya, benar ya? Ada berapa data? Banyak banget kan? Nah, biar kita memudahkan dalam membaca sebuah data, makanya kita belajar penyajian data, yaitu menyajikan sebuah data dalam beberapa konteks. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode diagram. Nah, di layar ini ada beberapa gambar. Ada yang bisa, mana yang termasuk diagram? Ada yang bisa jawab mana yang termasuk diagram? Nomor 4 bukan, Bu? Nomor 4, kenapa itu termasuk diagram, Pak Mbak? Ada tulisannya soalnya, Bu. Ada tulisannya, benar. Terus yang lain? Boleh, Abil? Yang itu, Bu, yang nomor 3. Yang suhu ini ya? Iya. Kenapa kamu menyebutkan kalau ini adalah diagram? Soalnya ada angkanya, terus dia di bawahnya ada keterangan harinya. Keterangan hari, betul. Boleh, ada yang lain? Boleh, Diki? Yang bentuk lingkaran juga termasuk Mhm. penyajian data ya, Bu? Kenapa? Ada yang bentuk lingkaran juga termasuk diagram. Iya, diagram. Karena Kenapa? ada persentasenya. Ada presentasinya, betul ya. Nah, kita bedah sama-sama ya anak-anak dari keempat gambar ini. Nah, yang pertama, ini kalian pastinya sudah familiar ya dengan gambar yang pertama. Apa namanya? Tabel. Betul banget, ini tabel data. Kita sebutnya sebagai tabel data. Lalu yang sebelah sini adalah diagram. Ada yang tahu jenis diagramnya? Diagram apa? Diagram batang. Oke, selanjutnya yang paling bawah sebelah kiri, diagram kartesius bisa. Terus ada yang punya jawaban lain? Diagram garis. Diagram garis. Dan yang terakhir yang bentuknya diagram lingkaran. Jadi kalian sudah tahu ya macam-macam diagram yang ada dan kita akan pelajarin berikutnya ya. Nah, yang pertama adalah tabel data. Tadi seperti yang kalian jawab. Contohnya yaitu berikut ini adalah data nilai matematika yang diperoleh oleh kelas 7B pada ulangan harian, di mana tabel data ini memudahkan dalam membaca dan mengelompokkan data. Kalian bayangin kalau misalkan kalian dikasih soal dan dikasih data yang banyak banget, bisa sampai 100, 1000, kalian bakal kesulitan nggak kalau misalkan harus nulis satu-satu? Iya, sulit. Kesulitan kan? Nah, jadi dengan mempermudah ini kita belajar menyajikan data gitu anak-anak. Nah, yang selanjutnya diagram batang. Tadi ada yang jawab karena bentuknya kayak batang, betul? Karena dia memanjang ke atas gitu ya, atau kalian menganggapnya dia bentuknya seperti batang. Ini jadi contohnya adalah data makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur
yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Bentuknya seperti batang, dan perlu kalian ingat kalau diagram batang ini ada dua persepsinya. Yang pertama yaitu sumbu X. Sumbu X itu jalannya dari mana ke mana? Arahnya? Yang bawah. Yang bawah, dari sini ke Kanan. ke kanan. Nah, sumbu X itu dalam diagram batang disebutnya ada di sana? Kategori data. Kategori data. Lalu sumbu Y arahnya kemana? Atas. Ke atas. Dari sini sampai ke atas ya. Iya. Kalau X ini, Y ini namanya apa? Nilai atau angka. Berarti sekarang ibu tanya, apakah ada yang bisa menjawab mana yang termasuk sumbu X pada diagram tersebut? Ada yang bisa jawab? Kategori datanya termasuk apa? Jenis makanan. Jenis makanan, betul, Tauri. Lalu sumbu Y-nya? Jumlah warna. Jumlah warganya. Sekarang kalian sudah paham diagram batang seperti apa? Iya. Oke, baik. Ibu lanjut ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada diagram garis. Sebenarnya diagram garis ini tidak begitu beda sama diagram batang. Namun penyajiannya berbeda. Dia bentuknya benar-benar seperti garis. Disatukan gitu ya, dari data yang pertama yaitu Senin, suhunya 25 derajat, lalu Selasa, dan sampai seterusnya. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk data yang berurutan dalam waktu. Contohnya, perubahan suhu selama 5 hari. Atau contohnya, hasil panen jagung Pak Adit. Apa ada yang bisa ngasih contoh lain? Contohnya, misalkan kenaikan harga tomat di pasar A. Itu bisa gak? Bisa. Dibikin diagram garis ya? Atau Haikal boleh memberikan contoh yang lain? Nilai ulangan matematika. Nilai ulangan matematika? Pamba. Nilai ulangan matematika Pamba. Kenapa Haikal menyebutkan itu sebagai contoh dari diagram garis? Karena nilai ulangan MTK misal dia bisa aja kan ada banyak kumpulan, nggak cuma sekali kan pasti ulangan. Ya udah itu sih. Oh jadi, gini, sebenarnya benar kata Haikal, tapi izin ibu tambahkan, Haikal menyebutkan bahwa nilai ulangan matematika Pamba itu adalah termasuk diagram garis. Maksudnya bisa kita buat dalam diagram garis karena setiap ulangan kita belum tentu mendapatkan nilai yang sama, betul? Berarti nanti ada data yang naik, ada data yang Turun. Nah, kalau dari diagram yang ini kita bisa lihat di mana di hari apa suhu yang ada di suatu daerah ini naik. Kamis. Di hari Kamis. Rabu. Dari hari apa? Hari Selasa sampai ke hari Rabu. Kamis juga. Iya, Kamis juga betul karena dia suhunya naik dan dia geraknya ke atas ya. Iya. Oke, betul. Jadi anak-anak sudah paham tentang diagram garis? Paham? Oke, mantap. Ibu lanjut ya. Sekarang adalah diagram lingkaran karena sesuai sama namanya, diagram ini bentuknya lingkaran ya anak-anak. Tapi diagram lingkaran ini punya dua jenis. Yang pertama ada diagram lingkaran yang terdapat dalam bentuk presentase maupun diagram lingkaran yang terbentuk dalam hitungan derajat. Bedanya hanya sedikit saja. Jadi kalau dalam diagram lingkaran ini kita harus ingat bahwa satu lingkaran penuh ini dalam bentuk presentasi harus ada totalnya berapa? 100%. Oke, di sini ada rumusnya. Kalau nanti ada soal yang meminta kalian untuk menghitung diagram lingkaran, maka presentasenya adalah F per total dikali 100%. Di mana F ini adalah frekuensi. Nah, biar gampangnya Ibu kasih contoh. Misalkan di kelas ini ada muridnya 25. Terus dari ke-25 siswa itu mengikuti 2 eskul. Yang pertama menari dan juga basket. 15 orang mengikuti eskul menari dan 10 orang mengikuti eskul basket. Bisa diingat? Iya. 15 orang mengikuti eskul Menari. lalu 10 orang mengikuti Basket. Nah, kalau misalkan sekarang Ibu tanya, berapa banyak siswa yang mengikuti eskul menari? 15. Lalu tadi berapa banyak siswa yang ada di dalam kelas? 25. Nah, tadi yang kalian sebut 15 adalah frekuensinya. Paham nggak? Ya. Jadi frekuensi itu adalah banyak data dalam suatu kelompok, gitu ya. Lalu totalnya adalah total keseluruhan dari data tersebut. Baru dikali 100%. Oke. Berlaku juga dengan yang derajat, namun totalnya adalah 360 derajat. Nih, Ibu tanya sekarang. Di sini sudah ada gambar di mana basket itu sebesar 130 derajat,
lalu silat 80 derajat, dan bola 100 derajat. Maka yang musim ini ada berapa derajat anak-anak sisanya? Berarti 360 dikurang sisanya. Iya, betul banget. Jadi perhitungannya jika kalian dipertemukan dengan soal seperti ini, kalian harus paham dulu bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi gimana cara perhitungannya Pamba? Tadi Pamba yang jawab, boleh dibantu? Berarti 360 dikurang 100 itu berapa teman-teman? 260 260. 260 dikurang 130 tuh 130. Kalau dikurangin 80 lagi berapa teman-teman? 50. tuh. Nah, jadi yang suka sama musik ada 50 derajat kalau dalam bentuk persentase derajatnya ya. Sampai sini sudah paham? Oke, dari yang tadi Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya. Boleh lanjut ke berlatih. Jadi ini seperti mereview tapi kalian menggunakan kuis gitu. Boleh dibuka dulu pada bawa HP? Bawa. Yang nggak bawa HP boleh pinjam temennya ya. Boleh ya, dibagi-bagi ya. Haikal bagi harus bagi-bagi. Boleh tiket. Boleh di join dulu ke sini bergabung. Ada yang berkendala nggak? Ah iya. Ada yang berkendala tidak? Eva katanya nggak mau ikut Bu. Ya, kenapa? Saya bertiga sama Rangga. Oh iya boleh. Saya kedua, Bu. Saling diskusi aja ya, cari semangat. Ada yang berkendala nggak? Udah pada bergabung? Oke, ditunggu ya. Oh iya, aku udah ya. Baik. Nama sirkulnya. Oh, sudah. Ada yang masih berkendala? Masih loading. Ya, boleh ditunggu. Bisa? Nggak boleh nih Tay. Sudah. Oke, boleh. Yang sebelah sini udah pada bergabung? Sudah. Oh iya, boleh. Ada yang punya HP? Bawa HP ya. Oke. Bisa Ibu mulai ya, anak-anak ya. Oh iya, boleh. Ini ada yang namanya Naiska Dini siapa? Oke, itu. Siskuy. Siskakuy. Ibu mulai ya, anak-anak. Boleh diperhatikan nih soalnya. Ini hanya review materi tadi aja. Bisa? Salah Ibu. Ya, kok ini Bu? Ups, ada Dia buat tontonan Anda sudah habis. Ya, kasihannya Rangga. Orang habis. juara 1 dong. Ya, ditunggu. Hanya 5 soal ya, anak-anak. Ada yang berkendala? Bisa jawabnya? Harista dan Caca atau Harista dan Eta? Oke. Nah, sebelah sini bisa. Kuotanya masih ada? Kuotanya ada? Oke. Gue bisa ngitung dah. Kok nggak ada sih? Yang sebelah sini bisa? Iya, iya boleh. Iya, sebelah sini 110 bisa ya? Gila, aku yang banget. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Salah Bu. Iya. Abil kece. Abil tahu. Abil udah selesai. Ada yang sudah selesai? Asal suruh banget. Siska kita paling atas. Belum. Yeay. Oke. Harista dan Caca. Udah dapat hadiah belum? Udah dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak ya? Udah selesai semua belum? Apa sih kamu kok semua? Ya. Udah pakai studio. Ya, Mas dan Eva bisa menjawabnya. Mas dan Eva
yang kurang dipahami, nanti kita diskusi lagi. Tapi sebelum kita lanjut nih, anak-anak ke lembar kerja yang sudah Ibu siapkan, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi? Sedikit saja. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Mochi nggak ada yang mochi. Oke, Arianti ya. Boleh Arianti. Ya. Tadi kita belajar apa itu data. Jadi data itu secara singkat bisa kita bilang kumpulan fakta atau informasi. Terus dia tuh bisa dalam bentuk numerik atau enggak deskriptif ya. Iya betul. Kita juga ada belajar cara penyajiannya, ada yang tabel, terus diagram batang, diagram baris sama diagram lingkaran. Sudah cukup? Lingkaran tadi bisa dua, Ya. ada yang pakai persen sama derajat. Bedanya apa dari kedua itu? Kalau persen dia besarannya 100%, kalau derajat tadi 360 derajat. Derajat. Sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh tepuk tangan dulu buat temennya dong. Karena kuisnya sudah selesai, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik di mana ada latihan soal. Sebentar, akan Ibu bagikan terlebih dahulu. LKPD ini boleh dikerjakan secara berkelompok berjumlah 6 orang ya. Yang belakang sebentar ya, Ibu pinjam sebentar. 6 orang. Boleh dibuka soal lembarnya? Semua. Dibuka ya lembarnya. Nah, di soal yang pertama, Ibu meminta kalian menggambarkan atau buatlah sajian data dari tabel yang sudah disediakan menjadi diagram batang. Tadi sudah belajar ya diagram batang itu seperti apa? Batang. Sudah, baik. Yang nomor 2, boleh nih dibaca lagi. Kalau Ibu meminta ada satu perwakilan dari kelompok yang maju ke depan dan menjawab masing-masing pertanyaannya. Jadi kalian boleh didiskusikan terlebih dahulu, baru nanti maju ke depan. Lalu yang terakhir, ada 3 soal aja. Yang terakhir, diberikan tabel data dan Ibu meminta kalian menyajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Boleh bentuknya persentase, tapi kayaknya ini bentuknya persentase aja, jadi lebih gampang. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nih, buat kelompok belakang. Oke, selamat mengerjakan. Jahit. Boleh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung ke Ibu ya. Kenapa? Udah, ini kelompok ya. Gak apa-apa. Kalian kan kerja. Minta baca di mana? Enggak, bagi dulu yang tengah. Tulis dulu Dia apa? Gak apa. Kelompok yang sebelahnya ada Enggak, soalnya Menil les di Bintang Pelajar, Bu. Pelajar ya. Jadi kayak Lesnya tiap kali, Bu. Iya, bagus. Kasih nama Bu. Sebelah sini ada berapa? Belum ya? Yang belakang kayaknya paling kompak ya gambarnya ya. Dia mau jawab apa ya? Kelas 7 SMP loh. Oh iya 28 kok. Aku kan jadi Ada bugaris. Ada kartu. Suruh dia kartu PJ nih. Emang kartu Jauh banget. Kenapa? Enggak nyatu, enggak nyatu.
aja Bil. Ada apa? Salah ibu. Tahu kamu sama yang nulis di BP. Paling jelek 70. 100. Mau TBK bos. Oh udah persiapan TBK sejak dini ya. Ini kan Pamba. Udah ya. Ya Pamba. Belum berdoa ya. Oke, anak-anak mohon perhatian sebentar karena waktunya sudah habis. Ibu mau minta perwakilan kelompok, ada yang mau maju dong? Nomor 1 ada yang mau maju gak? Oh Reina ya, nomor 2 Haikal. Oh nomor 3 Pamba ya. Boleh? Yang tadi sudah disebutkan namanya maju ke depan. Reina, semangat Reina. Iya boleh. Udah kamu bawa nih. Pamba. oh langsung Bu. Ya boleh langsung, ada bisa muat di depan tulisnya. Gak usah, langsung aja jawabannya. Haikal sudah siap? EZ. Haikal. Suaranya itu siapa yang cium? Suara Allah. Hari ini kan TJ 1 Boleh jadi Kan TJ. Ih keren juga. Dia bilang transportasi umum semua. Haikal salah Kal. Haikal kakinya sway banget. Kamu fisik. Abdul nggak boleh kayak gitu. Itu Ada kayak gitu sih. Ya salah ya. kayak deh maaf deh Haikal. Maaf Kal. Kamu udah pakai bentar. Salah. Beneran gak bisa cuy. Pak. Udah suaranya kakak si maju. Ini Haikal lo dari kiri Haikal. Semangat banget Haikal. Aku mau minum. Gak usah deh tau ya. Aku mau juga. Berdagang. Satu. Nanti aku mau lagi nanti. Udah Ibu. Oke boleh. Udah selesai?
Mi keren, Reina dari GO. Boleh dijelaskan teman-temannya, boleh dijelaskan? Ini udah nomor 1 kan suruh bikin diagram batang dari hasil pemilu. Terus itu kan ada pasangan calon bupati yang A itu 28%, B itu 20%, C itu 31%, terus yang D 21%. Betul gak teman-teman? Betul. Katanya. Keren udah Kita tunggu Haikal dan Pamba ya. Oke. Boleh dari mau siapa dulu? Haikal atau Pamba? Sweet. Boleh, Sweet. Oke, yang kalah duluan ya, yang kalah duluan. Oke. Boleh, Haikal. Ini nomor 2. Ada tabel nilai UAS pelajaran MTK kelas 7. Susun data di atas dan buat ke dalam bentuk diagram batang. Ini pertama ada data-datanya. Paling gampang kita lihat angka yang paling rendah dulu. Habis itu dilihat ada berapa kali dia muncul. Di sini ada 4, 75 ada 4, 80 ada 6, 85 ada 3, 96, 954, 100 ada 3. Terus disusun sesuai yang tadi diajarin oleh ibu guru. Nah, habis itu yang B, nilai UAS tertinggi berarti otomatis 100, terendah itu ada di 70. Terus yang C, nilai berapa yang paling banyak? Tinggal dilihat di diagram, itu ada 80 sama 90 di 6. Ada 6 siswa yang dapat 80 dan 90. Terus yang terakhir, kalau misalkan ada yang nggak lulus, salah. Nilai minimumnya itu diperoleh siswa 80, berarti berapa yang nggak lulus? Berarti kita lihat dari, kan minimal 80. Berarti selain, yang kurang dari 80 gagal. Berarti 75 dan 70 dapat 44, berarti 8 siswa. Jawabannya benar gak punya Haikal? Nah, Benar ya. Dari Haikal sudah cukup? dah. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih banyak Haikal. Ini boleh. Iya. Boleh tepuk tangan buat Haikal. Masuk ke Pamba nomor terakhir. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kelompok aku belum selesai nih. Ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Tapi kelompok aku udah ngitung beberapa kok. Jadi tadi kan rumusnya itu F tadi ya, F per total. F itu kan frekuensi. Kalau kata Kanesia, frekuensi itu berarti banyaknya sering muncul gitu. Nah, di sini wira swasta aku contohin aja. Wira swasta 40 orang nih banyaknya. Terus total orang tua ada 200. Jadi buat nyari persentasenya itu 40 dibagi sama 200 teman-teman. Nih perhitungannya ada di depan. Oke. Masa kalian nggak bisa ngitung? Bisa kan? Bisa ya anak-anak ya, bisa ngitung ya? Oke, makasih Ibu. Berarti ini berlaku sama semuanya ya? Iya. Perhitungannya? Betul Ibu, Oke, semuanya baik. kayak gitu. Terima kasih Pamba, tepuk tangan dulu buat Pamba. Oke baik, terima kasih buat anak-anak yang sudah maju ke depan maupun yang berpartisipasi secara aktif di kelas Ibu. Boleh kepada ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Oke, bersiap. Siap. 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 Doa mulai. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.